Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat kita sedang berada di bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita katakan Allah menjadikan promo besar-besaran di dalamnya, ya, di mana pahala-pahala dari setiap amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula Ramadan adalah bulan pengampunan. Ramadan adalah bulannya kita memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepadanya. Bahkan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal pembahasan lalu. Maka oleh karena itu, ya, teruslah kita berusaha memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bisa meraih pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih derajat ketakwaan yang merupakan tujuan utama dari puasa itu sendiri. Sini jalan-jalan. Siarannya jalan jasa. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sudah disampaikan tadi, ya, bahwasanya pembahasan kita sudah beberapa hari terakhir ini, setelah dari awal Ramadan kita membahas tentang fiqhus siyam, ya, bagaimana hukum-hukum seputar puasa, ya, kemudian kita lanjutkan pada fiqhus zakah. Itu kaitan dengan hukum-hukum seputar zakat. Nah, tujuan utama kita sebenarnya dalam menyampaikan khususnya hukum-hukum seputar zakat ini adalah supaya kaum muslimin, ya, jangan sampai tidak memahami, ya, kalau dirinya itu tidak ada kewajiban zakat. Maksudnya begini, ya, karena ada sebagian orang kadang zakat itu sudah wajib bagi dirinya, ya, tapi ternyata dia tidak mengeluarkannya, bukan karena dia pelit, bukan karena dia kikir, ya, tapi terkadang karena dia memang nggak tahu kalau dirinya itu sudah wajib zakat. Buktinya apa? Buktinya dia banyak berinfak, buktinya dia banyak bersedekah. Nah, tapi kok kenapa zakat tidak dikeluarkan? Ya, padahal kan dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Itu hendaknya kita mulai dulu dengan yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib sudah sempurna, maka baru kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah begitu. Seperti sholat misalnya. Kalau sholat 5 waktu kita sudah sempurna pelaksanaannya, maka baru kita tambah dengan yang sunnah-sunnah dari sholat-sholat yang ada. Nah begitu pula dalam perkara zakat ini. Ya, jangan sampai kemudian ada dari kita, ya umat Islam, semangat untuk berinfak, semangat untuk bersedekah, ternyata zakatnya tidak dikeluarkan. Ya, bahaya. Dan infak sedekah itu tidak bisa mewakili zakat. Ya, sebagaimana sholat malam, sholat witir, sholat tarawih itu tidak bisa mewakili sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu nggak bisa. Begitu pula dengan infak sedekah ini. Dan kita tahu betapa banyak ya dalil-dalil baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, dalam ayat yang pernah kita sampaikan Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Yang inti dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, lantas dia tidak keluarkan zakatnya, maka nanti di akhirat Allah akan setrika dia dengan setrika dari api neraka. Wajahnya, jidatnya, punggungnya akan disetrika. Na'udzubillah. Ya, karena zakat ini wajib. Dan tidak ada ancaman bagi orang tidak berinfak, tidak bersedekah, karena itu sunnah begitu. Ya. Maka jangan sampai terjadi demikian. Rajin infak, sedekah tapi zakat tidak dikeluarkan, kan bahaya kita nanti di akhirat. Ya, bahkan tidak mengeluarkan zakat itu penyebab seorang disiksa di kuburannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, maka ini ya tujuan utama kita untuk menyampaikan hukum-hukum seputar zakat ini, supaya kita sadar diri, oh ternyata saya wajib zakat, ya. Oh ternyata ya ini dia harta-harta yang wajib dizakatkan gitu. Ya. Dan kami juga mengakui di sini, ya kami masih belajar, ya. Untuk lebih detail dalam pembahasannya mungkin bisa ditanya kepada yang lebih ahli. Ya, di sini ya kita hanya membahas atau sekedar yang men-share apa yang disampaikan oleh para ulama begitu. Ya, kita bacakan dari apa yang disebut oleh para ulama. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Ya, sehingga kita lebih memahami kewajiban kita khususnya dalam perkara zakat ini. Nah, jadi sudah disampaikan ya tadi tentang review ulang dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan dari sudah berapa pertemuan tentang zakat? 2 atau 3? 3 ya. Ya. Nah, 3 kali pertemuan tentang zakat itu mulai dari definisinya, dari keutamaan-keutamaannya. Ya, ternyata sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Ya, kemudian juga tentang harta apa saja yang wajib dizakatkan. Ya, yang seperti yang disebutkan tadi. Ternyata enggak semua harta wajib dizakatkan, tapi ada harta-harta tertentu yang disebutkan dalam nas. Ya, dalil-dalil yang ada. Kemudian juga syarat-syarat wajib zakat. Ya, di mana dalam zakat ini tidak disyaratkan orangnya itu balik, bahkan tidak disyaratkan orangnya itu berakal. Ya. Beda dengan sholat, puasa, haji, itu kan syaratnya orangnya harus balik, harus berakal, baru wajib dia melaksanakannya. Tapi kalau zakat ini nggak harus, cukup dia seorang muslim yang merdeka, bukan budak.
Ya, walaupun dia bayi atau bahkan kata para ulama dia adalah seorang yang majnun, tidak waras, ya, ketika dia memiliki harta yang sudah sampai nisab, yang mungkin dia dapat dari warisan orang tuanya yang meninggal misalnya, ya, dari hibah dan semacamnya, maka itu wajib untuk ditunaikan zakatnya. Kenapa? Karena zakat ini adalah, ya, haknya fakir miskin yang ada pada harta seseorang. Ya, yang lebih dominan padanya hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Beda dengan sholat, puasa, itu kan antara hamba dengan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau zakat ini lebih dominan antara hamba dengan manusia. Ya, makanya tidak disyaratkan balik dan berakal. Selama dia memiliki harta yang sudah sampai nisab, maka wajib dia tunaikan, ya, zakatnya. Bahkan kalaupun dia tidak wajib zakat misalnya, tapi dia merasa, saya ini walaupun harta saya nggak sampai nisab, ya saya keluarkan aja lah, ya, demi hati-hati misalnya. Contohnya misalnya dalam zakat harta, kan ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan nisabnya emas, ya, ada yang mengatakan nisab zakat harta itu adalah perak begitu. Bahkan kalau di Majma' Fikih Islami, itu perkumpulan ulama di organisasi yang bernama Rabita Al-Alam Al-Islami, perkumpulan ulama sedunia, itu ada Majma' Fikhi namanya. Nah, mereka setiap tahun itu mengadakan pertemuan membahas, ya, perkara-perkara yang kontemporer mungkin yang terjadi. Nah, di antara yang disepakati oleh Majma' Fikih Islami itu adalah bahwasanya zakat uang atau zakat harta itu, ya, mengikuti nisab yang terendah dari emas dan perak. Karena itu lebih banyak manfaatnya bagi fakir miskin begitu. Sehingga tentunya yang lebih rendah perak kan. Nah, kalau seandainya, ya, nisab harta atau nisab dalam mengeluarkan zakat harta atau uang itu adalah perak, akan sangat banyak orang wajib zakat. Karena kan perak itu rendah sekali. Ya, kalau diuangkan 595 gram, ya, dikali, ya, 12.600 itu enggak sampai 10 juta, 7 jutaan. Ya. Nah, ini, ya, bahkan yang di negara-negara Arab itu yang banyak dipakai gitu. Seperti di Arab Saudi, ya, Lajnah Daimah di Arab Saudi yang merupakan perkumpulan ulama-ulama besar, Hay'ah Kibarul Ulama, bahkan lebih menekankan dalam hal ini. Ya. Karena ini lebih banyak manfaatnya bagi para fakir miskin. Walaupun di negara kita memang, ya, nisab harta itu uang itu menggunakan nisab emas, sehingga, ya, mengikuti nisab emas 85 gram. Ya, memang tinggi kalau emas gitu, sehingga jarang-jarang orang akan mengeluarkan zakat. Nah, kembali, jadi kalau misalnya saya ini kalau ngitung harta saya, uang saya nggak sampai nisab emas misalnya, tapi kalau nisab perak sampai, saya keluarkan aja lah zakatnya untuk hati-hati, kan itu lebih bagus begitu. Ya, lebih bagus dan manfaatnya lebih besar bagi para mustahik begitu. Ya. Karena memang ibadah yang berkaitan dengan hak sesama, seandainya pun kita lebihkan itu diperbolehkan. Beda dengan ibadah yang antara kita dengan Allah, sholat misalnya, sholat subuh. Kalau kita lebihkan jadi 3 rakaat, kan gak boleh. Tapi kalau yang ibadah yang sifatnya berkaitan dengan sesama, kalau kita tambah malah dianjurkan. Ya, contoh misalnya zakat fitrah. Ya, kita biasa ngeluarin 2,5 kilo, tapi ada bilang saya ngeluarinnya 3 kilo aja lah, atau 3,5, ya, biar lebih banyak manfaat. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita bicara wajib, ya wajibnya sekian. Tapi kalau
mau ditambah, tafadhol, silahkan, bagus begitu. Ya, mungkin tambahannya itu nanti masuknya infak sedekah gitu, tambahannya. Ya, jadi ini salah satu pertimbangan dari ya, Majma' Fikih Islami tadi itu, yang kemudian mereka lebih menguatkan nisab uang itu adalah yang terendah dari nisab emas dan perak, karena memang tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan nisab uang itu adalah emas atau perak. Nggak ada dalil yang tegas. Ya, makanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama begitu. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang zakat emas, ya, perak dan perdagangan. Ya, di singkatnya kita ulang sedikit. Kalau perak, ya, nisabnya adalah 595 gram. Ya, kalau seorang sudah memiliki perak sebanyak itu atau lebih, dari sana dia hitung haulnya. Nah, ketika sudah 1 tahun dia miliki, nanti dia keluarkan 2,5% atau 1/40. Begitu pula dengan emas, ya, nisabnya adalah 85 gram. Yang nyimpan emas, ya, sudah sampai 85 gram, maka dari sana dia hitung haulnya. Kalau sudah dimiliki 1 tahun, dia keluarkan 2,5%. Nah, begitu pula dengan barang-barang yang diperjualbelikan, apapun barang-barang itu selama halal tentunya, baik dia dapati dari pemberian orang atau dia beli, ya, untuk dia kemudian kembangkan, dia usahakan untuk meraup keuntungan, apapun barang-barang itu, mau barang-barang elektronik, mau barang-barang, ya, bangunan, meja, kursi, misalnya dia jualan mebel misalnya, atau jualan pakaian atau apa, maka menurut pendapat yang rajih, ya, itu semua wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, adapun nisabnya mengikuti nisab emas, ya, bukan perak, nisab emas. Zakat apa namanya? Zakat perdagangan ini. Ya, jadi ketentuannya seperti tadi disampaikan adalah ditotalkan jumlah barang, kemudian ditambah uang dari jual beli perdagangannya sama laba semuanya, ditambah lagi piutang yang marjuul adat, yang bisa ditagih. Ya, karena piutang ada 2, yang ada harapan kembali dan tidak ada harapan kembali. Nah, yang dimasukkan itu adalah yang bisa kembali, karena memang orangnya masih artinya besar harapan lah bisa kembali. Tapi kalau memang sudah nggak mungkin lagi bisa kembali piutang itu nggak perlu dimasukkan, itu digabung, ditambah. Ya, ulangi itu harga ditotalkan jumlah barang yang ada plus uang hasil jual beli sama labanya plus piutang yang tertagih, yang bisa ditagih, dikurangi hutang yang jatuh tempo. Nah, baru itu, ya, kalau memang sudah sampai nisab dan sudah setahun dia miliki, dia keluarkan 2,5% atau 1/40. Ya. Nah, belum kira itu saja, yang sebagai murojaah, ya, review ulang dari apa yang kita sampaikan kemarin. Syukuran jazakallah khair Ustazuna atas review, ya. Sebenarnya materi kita terkait dengan zakat emas, uang, dan perdagangan sebenarnya sudah kita anggap selesai kemarin. Tapi karena banyaknya permasalahan seputar masalah ini, maka kita coba review lagi dan kita coba menanggapi beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga memang adalah masalah yang dekat di sekitar kita. Kami ingatkan pada para pemirsa sekalian, kita akan masuk ke sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini kita akan menerima WA, juga telepon langsung di nomor 0852 5309 0687. Untuk memulai pertanyaan, sementara menunggu telepon dan WA dari
pemirsa sekalian, kita akan coba lihat beberapa pertanyaan yang sudah ada di kita. Ini kemarin sudah kita jawab sebagian, tinggal masuk ke soal selanjutnya. Belum izin bacaan, Ustaz. Dalam surah At-Taubah ayat 183 ya, Allah apa namanya? Khudh min amwalihim shadaqah. Di sana ada tertulis wasallu alaihim saudara. Apa namanya? Dalam surah At-Taubah ayat 103 tentang zakat, mustahik disuruh mendoakan yang berzakat. Apakah ada doa khusus bagi penerima zakat? Terima kasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ya, jadi ambillah dari harta-harta mereka, itu orang-orang yang hartanya sudah sampai nisab, ya, sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengannya engkau mensucikan mereka, membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim, ya, dan bersolawatlah untuk mereka, maksudnya, dan doakanlah mereka. Nah, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diberikan kepada beliau pemberian, ya, artinya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zakat, tapi bukan untuk beliau, untuk disalurkan kepada orang lain, karena zakat, infak, sedekah bagi Nabi dan keturunan beliau itu tidak boleh, ya, haram begitu. Maka yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak halal baginya zakat, ya, karena sejatinya zakat itu adalah kotoran dari harta manusia yang tidak pantas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan beliau. Itu disebutkan oleh para ulama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang membawa zakat mengantarkan ke beliau untuk disalurkan kepada para mustahik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkadang membaca doa Allahumma shalli ala orangnya itu, orang yang ngasih zakat itu, ya, misalnya si A, ya, ngasih kita zakat, maka kita katakan Allahumma shalli ala A, atau keluarga A gitu. Allahumma shalli ala ahli A, ya, ya Allah, berikanlah sholawatmu kepada keluarganya si A ini, ya. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Jadi bisa dipakai seperti itu. Ada juga, ya, riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma barik fihi wa fi malihi, bisa. Ada yang mengantarkan zakat dalam bentuk unta kepada Nabi, atau Nabi SAW diberikan seekor unta, maka kata Nabi SAW, Allahumma barik fihi wa fi ibilihi, ya. Nah, ini bisa kita pakai juga. Bisa ada yang ngasih kita zakat, kita katakan Allahumma barik fihi wa fi malihi, bisa. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada orang ini dan pada hartanya, ya. Itu, ya, bisa juga. Dan juga ada riwayat disebutkan, ya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ketika, ya, beliau menerima atau membayarkan zakat, ya, menerima zakat, beliau mengatakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita.
Memang tidak ada lafaz yang khusus, tapi bisa diamalkan yang ini. Ya, bisa dengan Allahumma sholli ala ahli A, orang itu kita sebut, atau Allahumma barik fihi wa fi malihi. Nah, itu dua-duanya bisa dipakai gitu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada orang ini dan kepada hartanya. Ya Allah taala alam ya. Syukran jazakallah khair Ustazuna. Memang tidak ada nas khusus tentang ini, umum Ustaz ya. Nah, Kalau misalkan dengan doa yang kita pahami, misalkan bahasa kita bisa. doakan keberkahan, boleh Ustaz? Iya, jadi dengan bahasa kita nggak apa-apa. Jadi nggak harus dengan bahasa Arab yang mengatakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma barik fihi wa fi mali, nggak harus. Dengan bahasa kita aja sudah cukup. Ya, Yang mudah-mudahan terkandung doa iya, keberkahan. mudah-mudahan pian, keluarga pian, harta pian diberkahi, itu sudah cukup. Sudah mewakili lafaz yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau mampu menggunakan lafaz yang diajarkan tentu lebih utama maksudnya. Kemudian kita masuk pada soalan selanjutnya. Ini yang soal nomor 8 sudah, yang bukan 24 karat. Ya, coba Ustaz ya. Saya punya perhiasan 18 karat berjumlah 200 gram yang sudah saya simpan 1 tahun. Apakah nisabnya sama dengan emas murni? Bagaimana saya membayar zakatnya? Jadi memang perhiasan itu biasanya kan tidak 24 karat, tapi di bawah itu supaya bisa dibentukkan. Ya, jadi memang dalam zakat emas itu yang menjadi patokannya adalah emas murni. Emas murni berarti yang 24 karat kan. Nah, kan emas itu ada tingkatan-tingkatannya ya, ada 18, ada. Nah, maka Allah taala alam kalau yang disebutkan seperti dalam kitab ini, itu dia hendaknya mengkonversinya ke emas murni. Ya mungkin dia tanya yang ahlinya, siapa yang ahli dalam hal ini, ya bagaimana mengkonversikan yang 18 karat yang dia miliki sebanyak 200 gram dari itu ke dalam yang emas murni 24 karat begitu. Nah, itu nanti baru dia keluarkan ya zakatnya sesuai hasil dari konversinya itu. Ya, Wallahu taala. Ya, sedikit mungkin di ini juga di Sahih Sunnah juga ada Ustaz ya, yang sudah disebutkan. Ya. Dan hitungannya itu berapa karat emas yang kita punya, 18 misalkan, 24 dibagi 18 dikali 85 gram. Jadi misalkan 18 gram itu jatuhnya 113 gram nisabnya, bukan lagi 85 ya. Jadi dari contoh yang ada demikian. Jadi nanti kalau sudah hartanya sudah sampai 113 gram untuk emas 18 karatnya, maka dia jatuh nisabnya. Tinggal melihat haulnya. Iya. Mungkin demikian untuk pertanyaan ke-9 ya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk, kita dahulukan yang masuk saja. Oke. Bismillah. Izin bertanya, dari 8 asnaf penerima zakat, di situ ada satu diantaranya adalah amil ya, panitia pengelola dana zakat. Ketika seorang muzaki berzakat pada amil zakat, apakah pengelolanya tersebut masih berkewajiban meneruskan penyaluran dana zakat tersebut ke mustahik, atau tidak perlu dan dicukupkan ke pengelola amil tersebut seperti pembangunan atau operasional lainnya? Ulang. Jadi mungkin begini maksudnya, satu di antara 8 asnaf itu kan amil ya.
ketika amil menerima zakat dari muzaki yang berzakat, di sini apakah mungkin ya ulun coba memahaminya sebatas yang ulun bisa, dia harus salurkan seluruhnya kepada yang berhak tadi ya, atau dia boleh ambil haknya sebagai amil 1/8-nya ya. Seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam. Ini seperti itu yang bisa ulun pahami dari pertanyaan ini. Kalau diambil semuanya kan tentu tidak kan, posisinya kan amil masalahnya. Ambil kan perantara antara muzaki dengan yang mustahiknya. Nah, tentu dia hanya berhak mengambil barangkali haknya sebagai amil. Apa Ustaz mungkin bisa dibantu dijawabkan Ustaz? Sebenarnya di ujung mungkin ya Ustaz ya bahasan tentang 8 asnaf. Iya. Ya jadi ya wallahu taala alam ya. Memang benar dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Ada 8 asnaf yang memang mereka berhak untuk menerima zakat tersebut. Maka berdasarkan ayat ini ya wallahu taala alam, sebagai seorang amil ya maka dia ada haknya untuk menerima bagian dari zakat yang ada tersebut, begitu. Ya, dia memiliki hak di sana. Namun amilnya betul-betul amil begitu. Karena memang nanti ya kita akan bahas tentang syarat-syarat kapan seseorang itu baru disebut sebagai amil yang berhak untuk menerima zakat begitu. Nanti pada pembahasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf tersebut. Ya. Memang ada syarat-syaratnya. Enggak sembarangan setiap orang jadi amil lantas dia mengambil bagian gitu. Ya. Nanti insyaallah kita akan bahas pada saatnya ya. Ada syarat-syaratnya gitu yang ditentukan oleh para ulama. Bahkan ya kaitan dengan zakat fitrah, fenomena yang ada zakat fitrah itu banyak orang-orang menjadi amil dadakan. Maksudnya padahal ya kalau pendapat yang kalau di sini dirajihkan kalau salah itu kalau zakat fitrah itu memang khusus untuk fakir miskin. Khusus untuk fakir miskin. Ya. Kadang justru yang dikasih para ya maaf kata para tokoh yang di ini kiai dan semacam, padahal itu bukan hak mereka gitu. Ya. Kecuali mereka fakir benar, tapi ini tidak. Ya, bahkan bagiannya bisa sekarung gitu. Ya. Atau mungkin amilnya sendiri yang ngambil, padahal dia bukan orang yang fakir, bukan orang yang miskin. Ya, maka perlu kita bahas ya lebih rinci lagi tentang hal-hal ini supaya tidak terjadi kesalahan sehingga seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya begitu. Wallahu taala alam. Ya. Syukran jazakallahu khair Ustazuna. Insyaallah nanti pemirsa sekalian kita akan masuk ya pada saatnya bahasan tentang 8 asnaf yang menjadi sasaran zakat. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang kita sudah ada di hadapan kita ini.
sepertinya belum selesai tadi Ustadz saya membacakan. Saya punya perhiasan 18 karat berjumlah 200 gram. Saya selesaikan Ustadz ya. Yang sudah saya simpan 1 tahun, apakah nisabnya sama dengan emas murni? Bagaimana saya membayarnya? Mungkin di sini kita konversi tadi kan Ustadz ya. Kita konversi 18 karat itu nisabnya kita kali 24 bagi 18, 24 bagi 18 kali 85 gram itu 113 gram nisabnya. Artinya kalau 200 gram dia punya emas 18 karat masuk nisab. Berarti dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Tinggal dilihat haulnya. Kalau sudah dia menyimpan lebih dari 1 tahun, di sini diinformasikan 1 tahun berarti sampai haulnya, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari perhitungan itu 200 kali 900 ribu sekarang yang ini yang 18 karat. Kalau yang 24 karat kan 1.060.000 kurang lebih, dikali 200 gram kali 900.000 kali 2,5% 3.600.000. Kira-kira demikian sederhananya, mudah-mudahan bisa dipahami. Masuk soal selanjutnya, apakah perusahaan terkena wajib zakat ketika hasil perusahaan melampaui nisab? Karena apa sekali Ustaz? Ini karena memang kalau kita klik di kita lembaga amil nasional kita ya Ustaz ya, Basnas, di sana ada opsional di kalkulator zakat itu ada zakat emas, uang, kemudian ada zakat perdagangan dan ada zakat perusahaan, salah satu bisa disebutnya. Artinya perusahaan menjadi salah satu sasaran dari objek zakat di sini. Nah, bagaimana dengan nisab? Apakah perusahaan terkena wajib zakat ketika hasil perusahaan melampaui nisab? Terima kasih. Nah, jadi kaitan dengan zakat perusahaan ya, ada satu kaidah yang harus kita pahami, disebutkan oleh para ulama dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu. Di sana dikatakan yushtaratu fil mal alladhi tajibu fihi zakah min haitsu al-jumlah syurut kaunuhu mamlukan li muayyanin. Ini salah satu syarat wajib ya, harta wajib dizakati secara umum itu ketika harta itu dimiliki secara perorangan begitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya kalau perusahaan itu milik bersama syirkah, maka orangnya yang kena zakat, bukan perusahaannya itu, masing-masing orangnya begitu. Pasti ada pemiliknya. Pasti ada pemiliknya yang punya saham masing-masing, dia yang hitung untuk dirinya sendiri gitu. Ya. Tapi kalau memang itu milik satu orang ya berarti ya tinggal 100%. Dikeluarkan 100% sebagai kepemilikan dirinya begitu. Sebenarnya zakat kaitan dengan perusahaan ini mirip-mirip zakat perdagangan. Artinya yang dizakatkan adalah apa yang dijadikan usaha dalam perusahaan itu, bukan asetnya. Kalau misalnya gedungnya, mobil, operasionalnya itu tidak ada zakatnya. Yang ada adalah apa yang diusahakan itu, baik dari keuntungannya ataupun modalnya. Nah, itu nanti yang mirip dengan zakat perdagangan, kurang lebih seperti itu. Kalau istilah orang keuangan itu aktiva lancar, jadi meliputi uang, ya uang cash perusahaan, kemudian persediaan barang, ya sama tadi tambah piutang tertagih, tambah dikurang
hutang yang jatuh tempo. Perusahaan kan sama juga. Iya. Jadi sebagaimana yang kemarin Ustaz sampaikan, syarat zakat itu kan melihat dua hal ya. Pertama terkait dengan orang dan terkait dengan hartanya. Jadi terkait dengan orangnya Muslim, orang Islam. Yang kedua merdeka. Kalau perusahaan kan bukan orang Ustaz ya. Iya. Jadi perusahaan tidak wajib zakat karena bukan orang. Jadi yang wajib zakat adalah pemiliknya, bukan perusahaan. Demikian Allah. Kemudian kita masuk pada soal selanjutnya. Sejauh yang saya ketahui, saya sudah berusaha membayar zakat sebagaimana harusnya, tetapi usaha saya tidak kunjung membaik. Karena zakat itu kan harfiahnya kan tumbuh Ustaz ya, menjadikan harta itu bertumbuh gitu. Tetapi usaha saya tidak kunjung membaik. Justru sebaliknya, mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Jadi dia sudah berusaha membayar zakat sebagaimana ketentuan yang dia pahami, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh gitu Ustaz. Silakan barangkali ada nasihat. Nah, di wallahu ta'ala alam, seperti yang sebelumnya juga pernah kita sampaikan ya, bahwasanya pada dasarnya kita dalam beribadah itu hendaknya ya tujuan kita lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada-Nya. Ibadah apapun yang kita lakukan, mau salat, puasa, zakat, haji, umrah, infak, sedekah, hendaknya kita lakukan betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ya, kita dapati dalam hadis-hadis yang ada bahwasanya terkhusus sedekah ini ada manfaat-manfaat dunia yang dijanjikan. Ya, seperti dengan bersedekah, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan yang lebih baik baginya. Ya, bahkan ada dalam riwayat disebutkan, ya obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Ini kan untuk manfaat-manfaat dunia. Nah, kata para ulama, pada ibadah-ibadah yang ada nas dalilnya ya tentang ibadah tersebut memiliki manfaat untuk dunia, boleh diniatkan, namun jangan sampai mengalahkan niatnya lillahi ta'ala tadi itu. Ya, hendaknya dia betul-betul awalnya itu adalah lillahi ta'ala. Ya, baru kemudian kalau dia meniatkan yang lain berdasarkan dalil-dalil yang ada silahkan, tapi jangan sampai mengalahkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka hal seperti ini, kekecewaan seperti ini terjadi ya biasanya dikarenakan memang karena niatnya dari awal untuk dunia. Ya, sehingga tatkala dunia itu tidak didapatkan, dia merasa kecewa begitu. Ya, dengan ibadah yang sudah dia lakukan. Ya. Lalu janji-janji itu ya kalaupun kita tidak dapatkan di dunia, maka nanti di akhirat pasti kita akan dapatkan. Ya, sama seperti doa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melainkan Allah akan berikan kepada dia. Tapi pemberian itu dalam 3 bentuk. Bisa dalam bentuk langsung dikasih di dunia, ya, tunai di dunia. Ketika dia minta ini langsung Allah kasih ini. Atau cara kedua, kata Nabi SAW, Allah hindarkan dia dari musibah yang setimpal. Ya, Allah hindarkan dia dari musibah yang kalau seandainya tidak dia lakukan ibadah ini, dia akan terkena musibah itu. Tapi karena dia melakukan ibadah ini, Allah hindarkan dia dari musibah yang setimpal dengan ibadah yang dia lakukan.
Atau kalaupun tidak, Allah tabungkan untuknya untuk didapatkan nanti di akhirat. Nah ini yang harusnya ya kita tujukan begitu, sehingga kita tidak akan pernah kecewa dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, kita Bismillah keluarkan zakat ini lillahi ta'ala. Ya, mau bertambah ataupun tidak harta kita, ya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya kita sudah lakukan dengan ikhlas begitu. Kalau pahala sudah pasti, tapi masalah di dunia, apakah dengan zakat, infak, sedekah nanti usaha kita akan lancar jaya ataukah jalan di tempat, ya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tujuan utama kita ya mengeluarkan zakat, infak, sedekah, yaitu adalah karena Allah. Masalah dibalas di dunia langsung ataupun tidak, ya terserah, itu belakangan. Sehingga kalau seperti ini kita niatkan, kita tidak akan kecewa. Ya, kita mungkin berpikir kalaupun misalnya dengan zakat saya ini usaha saya tidak lancar, mungkin dengan sebab zakat saya ini saya dihindarkan dari musibah. Ya, sehingga harta saya, ya keluarga saya selamat dari musibah itu. Alhamdulillah, tetap bersyukur jadinya. Ya, ataupun kalau tidak saya dapatkan di dunia ini, pasti saya akan dapat di akhirat, gitu kan. Jadi kekecewaannya tidak akan datang. Ya, kalau kita niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Jadi barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, farraqallahu syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya, dan Allah jadikan rasa fakir itu selalu berada di depan matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Sebaliknya kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammam, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jama'allahu syamlahu, Allah akan permudahkan urusan-urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah jadikan rasa kaya pada hatinya, karena hakikat kaya itu adalah kaya hati. Ya, wa atathu dunya wa hiya radhimatun, dan nanti dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini kalau orang sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Jadi ya kita dalam beribadah hendaknya ya selalu lillahi ta'ala, sehingga ya tidak timbul kekecewaan tatkala yang menjadi tujuan ibadah kita itu adalah manfaat dunia. Wallahu ta'ala. Syukran jazakallah khair Ustadzuna, mudah-mudahan jadi bahan evaluasi juga bagi kita semua, bagi Ulun sendiri dan pemirsa semuanya, agar Allah saja yang menjadi tujuan dari apapun ibadah kita, dan kepada Allah kita berharap. Syukur Ustaz, sepertinya soal sudah kita selesaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Kita juga mohon maaf apabila jawaban kita barangkali tidak sempurna, ya, tidak sebagaimana yang diharapkan oleh pemirsa sekalian. Kemudian juga ulun mohon maaf apabila ada salah hilaf dalam memandu acara ini. Kepada Ustadzuna, jazakallah khair atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan untuk kita. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.